Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Handayani dengan NIM 2104020011 dari PBS 1A. Ingin mempresentasikan hasil penelitian saya tentang surat resmi dari segi kebahasaan dan penulisannya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dosen pengampu mata kuliah Nurul Khairani Abdu, SPD, MPD. Oleh saya, Eka Handayani dengan NIM 2104020011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah Nurul Khairani Abdu, SPD, MPD. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang menganalisis kesalahan surat resmi dari segi penulisannya dan bahasanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Saya menyadari makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Sekian dan terima kasih. Daftar isi yang meliputi judul, daftar isi, kata pengantar, bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang, pembatasan masalah dan tujuan. Bab 2 pembahasan yang meliputi menganalisis kesalahan teknis penulisan surat resmi dan menganalisis kesalahan bahasa surat resmi. Bab 3 penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Dan terakhir daftar pustaka. Baik, pertama kita masuk di bab 1 pendahuluan. Bagian A, latar belakang masalah. Kesalahan berbahasa merupakan kesalahan yang berhubungan dengan unsur kebahasaan yang terdapat pada tulisan karena tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa baku. Kesalahan berbahasa biasa terdapat dalam penulisan berbagai dokumen resmi. Salah satunya adalah surat dinas. Surat dinas merupakan alat komunikasi yang sifatnya resmi dan digunakan oleh suatu lembaga tertentu atau pemerintahan dalam kegiatan-kegiatan resmi. Penulisan surat dinas menggunakan format yang baku dan penulisan yang baik dengan memperhatikan ejaan yang disempurnakan. Surat dinas yang baik dan benar adalah surat yang penulisannya sesuai dengan aturan. Ada aturan penulisan yang diikuti baik secara struktur urutan penulisan surat maupun kebahasaannya. Struktur surat dinas harus benar melalui dari kop surat hingga tembusan. Penulisan surat perlu memperhatikan kaidah tata bahasa baku bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penulisannya bersifat resmi. Salah satu contoh penulisan surat dinas ada di sekolah. Bahasa dinas atau bahasa resmi adalah ragam tulisan yang berarti bahasanya sudah memiliki tata tulis atau tata aksara yang secara teratur dipakai dalam ragam tulisan. Kenyataannya, menulis surat dinas tidak mudah dilakukan. Masih dapat ditemukan bahasa surat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku sehingga menyebabkan kesalahan bahasa. Banyak surat dinas yang dikeluarkan namun terdapat kesalahan berbahasa pada penulisannya. Terdapat banyak kesalahan pada penulisan surat dinas. Oleh karena itu, perlu adanya pembenaran dalam penulisan. Berdasarkan hal di atas, maka penelitian akan menganalisis kesalahan berbahasa pada surat dinas yang dikeluarkan oleh salah satu kantor Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kabupaten Kota Palopo. Masalah-masalah yang timbul dalam penulisan surat resmi atau surat dinas di kantor Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kabupaten Kota Palopo yang menjadi objek penelitian ini sebagai berikut.
1. Penggunaan ejaan yang meliputi penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf tenden baca, dan penggunaan huruf miring dan garis bawah. 2. Penggunaan pelician kata atau dis yang meliputi rebakan kata dan keewitan kata. Bagian B. Pembatasan masalah. 1. Bagaimana bentuk kesalahan teknis penulisan pada surat dinas di kantor Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kabupaten Kota Palopo. 2. Bagaimana bentuk kesalahan penggunaan tata bahasa pada surat dinas di kantor Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kabupaten Kota Palopo. Bagian C. Tujuan. 1. Mengetahui bagaimana bentuk kesalahan teknis penulisan pada surat dinas di kantor Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kabupaten Palopo. 2. Mengetahui bagaimana bentuk kesalahan penggunaan tata bahasa pada surat dinas di kantor Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kabupaten Kota Palopo. Kita masuk di bab 2 pembahasan. Bagian A. Menganalisis kesalahan teknis penulisan surat resmi. Dalam analisis ini ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam penerapan kesalahan teknis penulisan surat resmi pada seluruh bagian-bagian surat resmi yang ditulis oleh kantor Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kabupaten Kota Palopo. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Bagian awal, bagian A, kepala atau kop surat yang sesuai. Bagian B, tanggal yang sesuai dengan penyebutannya, tetapi jika lebih bagus alamatnya tidak usah ditulis. Bagian C, keterangan. Nomor, lampiran hal atau perihal. Nomornya sudah sesuai, harusnya lampirannya dihilangkan jika tidak memiliki lampiran. Halnya sesuai. Bagian D, tujuan, yaitu harusnya penulisan tujuan terletak pada bagian kiri surat karena hanya tanggal yang terletak di bagian kanan surat, kemudian tidak usah menuliskan kata kepada dan di tempat pada surat. Bagian utama ya bagian E, salam pembuka. Tidak sesuai karena dalam surat ini tidak memiliki kata salam pembuka berupa tulisan bahasa Arab. Bagian F, pembukanya itu sangat sesuai. Dan G, isi tidak sesuai. Seharusnya sebelum kalimat maka kami harus diawali dengan paragraf baru. Kemudian kata tanggal dan pukul tidak usah huruf kapital. Dan waktunya harus lengkap dengan memberi kata wita dan selesai pada surat. Bagian H, penutup sesuai. Bagian I, salam penutup tidak sesuai karena tidak memiliki salam penutup berupa tulisan Arab. Bagian akhirnya, bagian J, tanda tangan dan cap dinas atau cap jabatan tidak sesuai. Harusnya nama yang tertera di surat tidak usah huruf kapital. K, tembusan tidak sesuai karena tidak memiliki tembusan di akhir surat. Inilah contoh dari surat yang saya analisis. Dari semua yang saya jelaskan tadi terdapat kesalahan-kesalahan surat. Kemudian kita lanjut ke bagian B, menganalisis kesalahan bahasa surat resmi. Dalam analisis ini ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam menerapkan ejaan penulisan surat resmi pada seluruh bagian-bagian surat resmi yang ditulis oleh kantor Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kabupaten Kota Palopo. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Bagian awalnya itu bagian A, kesalahan ejaan dalam penulisan bagian kepala atau kop surat. Pada bagian surat ini tidak ada masalah dalam penulisan surat resmi karena sudah lengkap dengan nama instansi, nomor kotak pos, alamat lengkap, nomor telepon, logo, dan identitas lembaga. Bagian B, kesalahan ejaan dalam penulisan bagian tanggal surat. Pada bagian surat ini tidak ada masalah dalam penulisan surat resmi karena sudah menerapkan ejaan yang tepat, huruf kapital dan tanda baca atau tanda titik dan tanda koma. Tapi jika penulisan surat resmi ini lebih bagus bila kata Palopo dihilangkan saja. Bagian C, kesalahan ejaan dalam penulisan bagian keterangan
yang meliputi nomor, lampiran hal atau perihal surat resmi. Pada bagian surat ini tidak ada masalah karena sudah menerapkan ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat, huruf kapital dan tanda baca atau tanda titik dan tanda koma yang tepat. Tapi dalam penulisan surat resmi, jika lampiran terdapat garis mendatar, maka lebih baik dihilangkan saja atau tidak ditulis dalam surat. Kesalahan ejaan dalam penulisan bagian tujuan surat resmi. Pada bagian surat ini terdapat beberapa kesalahan dalam menerapkan ejaan surat, yaitu kesalahan dalam penulisan huruf kapital yang berlebihan, dan sebaiknya kata kepada dan tempat dihilangkan dalam surat atau tidak ditulis. Bagian utama, bagian E, kesalahan ejaan dalam penulisan bagian salam pembuka surat resmi. Pada bagian surat ini, dalam surat yang saya analisis, tidak memiliki salam pembuka dan sangat disayangkan surat ini memiliki kekurangan. Bagian F, kesalahan ejaan dalam penulisan bagian pembuka surat resmi. Pada bagian surat ini bisa dilihat bahwa kesalahan yang terdapat dalam surat ini yaitu penggunaan huruf kapital, tanda baca atau tanda koma, dan penulisan kata. Dan harusnya sebelum kata maka kami dipisahkan atau diawali dengan paragraf baru pada surat. G, kesalahan ejaan dalam penulisan bagian isi surat. Pada bagian surat ini, kesalahan yang terdapat dalam surat yaitu penggunaan tanda baca atau tanda koma dan penulisan kata yang kurang tepat pada surat. Bagian H, kesalahan ejaan dalam penulisan bagian penutup surat resmi. Pada bagian surat ini, kesalahan dalam penerapan ejaan tersebut yaitu penulisan kata yang salah seperti kata simpikan, harusnya yang benar adalah sampaikan. Ejaan tanda baca atau tanda titik sudah tepat. Bagian I, kesalahan ejaan dalam penulisan bagian salam penutup surat resmi. Pada bagian surat ini, dalam surat yang saya analisis tidak memiliki salam penutup dan sangat disayangkan surat ini memiliki kekurangan. Bagian akhir, bagian J, kesalahan ejaan dan penulisan bagian tanda tangan dan cap dinas atau cap jabatan surat resmi. Pada bagian surat ini, kesalahan dalam menerapkan ejaan tersebut yaitu penulisan huruf kapital, ejaan tanda baca atau tanda titik dan koma sudah tepat. Bagian K, kesalahan ejaan dalam penulisan bagian tembusan surat resmi. Pada bagian surat ini, dalam surat yang saya analisis tidak memiliki tembusan dan sangat disayangkan surat ini memiliki kekurangan. Bab 3, penutup. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan pada pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan yaitu penggunaan kata pada surat dinas di kantor Kelurahan Balandai, Kecamatan Barak, Kabupaten Kota Palopo, tahun 2020 terdapat kesalahan pada bagian pendahuluan surat, yaitu kepala surat, hal surat, alamat surat, salam pembuka surat, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup surat, cap surat, dan tembusan surat. Penggunaan bahasa pada surat dinas di kantor Kelurahan Balandai, Kecamatan Barak, Kabupaten Kota Palopo, tahun 2020 terdapat kesalahan pada bagian pendahuluan surat, yaitu kepala surat, hal surat, alamat surat, salam pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup surat, cap surat, dan tembusan surat. Saran hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi bagi pada pengunsep dan pengetik surat tentang penggunaan kata, kalimat, paragraf yang tepat, dan sebagai bahan acuan dalam pembuatan surat-surat, khususnya kepada pihak kantor Kelurahan Balandai, Kecamatan Barak, Kabupaten Kota Palopo agar lebih meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam penulisan surat, terutama pada penggunaan kata surat, penggunaan kalimat, dan paragraf surat. Ditingkatkan lagi ketelitian dalam penulisan sesuai dengan bahasa surat yang berlaku. Kepada semua pihak yang berhubungan dengan hal surat menyurat juga harus memperhatikan bahasa surat yang digunakan, karena menulis surat dinas tidak mudah dilakukan.
masih banyak kesalahan-kesalahan penggunaan kata, kalimat, dan paragraf yang tidak digunakan dalam menulis surat dinas. Penulisan surat dinas harus diperhatikan. Apabila menulis dalam surat dinas kurang diperhatikan dalam menimbulkan penilaian dan kesan yang kurang baik oleh penerima surat terhadap instansi pengirim surat. Oleh sebab itu, pengirim surat baik dari instansi manapun yang berhubungan dengan surat menyurat agar lebih teliti dalam menulis surat dinas, khususnya pihak kantor Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kabupaten Kota Palopo. Baik, di daftar pustaka terdapat Eka Handayani, saya sendiri, tahun terbit 2022, tentang menganalisis penulisan dan kebahasaan surat dinas kantor Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kabupaten Kota Palopo, makalah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dan saya mengambil di Sugiono tahun 2009, metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D, Bandung Alfabeta. Tarigan Henry Guntur tahun 2008, menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa, Bandung Angkasa. Tarigan Henry Guntur tahun 2009, pengajaran wacana, Bandung Angkasa. Uliani Mara tahun 2012, buku lengkap aneka surat dinas, Yogyakarta Flashbook. Dan Wati Riau tahun 2009, teknik penulisan dan tata tulis karya ilmiah. Itulah makalah dari saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.